Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Desi Auliantina Bella. Saya dari kelas 7B non-reguler. NPM saya 1820065919. Saya akan menjelaskan 5 poin penting dari makalah saya. Yang pertama, pengertian, tujuan, faktor pendorong, dan ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila beserta contohnya dan saran saya. Berikut penjelasannya dari saya. Saya akan menjelaskan pengertian dari politik ekonomi kerakyatan. Definisi politik ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem politik ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Saya akan menjelaskan beberapa tujuan ekonomi kerakyatan. 1. Membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 3. Menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. 4. Membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila adalah ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Contohnya adalah pendirian koperasi, penguasaan sumber daya oleh BUMN, biaya pendidikan yang gratis, bantuan pendanaan UMKM, serta crowdfunding yang saat ini sedang tenar di kalangan kaum milenial. Lalu ada faktor pendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia. 1. Tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat. 2. Partisipasi aktif pemegang modal. 3. Kolaborasi antar pengusaha. 4. Kebijakan ekonomi pemerintah yang pro rakyat. Dan saran saya adalah saya ingin ekonomi kerakyatan kita dibangun dengan dasar Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang isinya menghilangkan dan menghapus kesenjangan, mulai dari kesenjangan orang kaya dan orang miskin, kesenjangan antara daerah, hingga kesenjangan produk lokal dan produk global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.